Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rosa YouTube channel. Dan ini bukan review. Kenapa gue bilang segmen ini adalah segmen bukan review? Karena di sini gue mau menceritakan atau gue mau sharing pengalaman gue pakai suatu gadget. Tapi ya bukan review gitu loh. Kalau review kan harus lengkap, harus mendalam gitu. Kalau ini ya gue cuma menceritakan apa yang gue rasain ketika gue pakai satu gadget gitu. Kan sebelumnya gue udah nyeritain tentang Honor 10 kan. Nah sekarang gue mau cerita tentang ini, Oppo A52. Jadi ini second device gue sekarang, handphone kedua gue yang gue pakai sekarang. Si Oppo A52 ini harga barunya itu sekitar 2,9 juta, tapi ini gue beli second, pemakaian baru sebulan kurang lebih, dan ya pastinya dapat harga yang lebih miring ya. Nah sebelum gue cerita, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kalau ada update video baru dari gue kalian langsung dapat notif pemberitahuan. Oke, gue mau cerita dulu dari boxnya. Ini boxnya kayak gini, warna putih ya. Nah ini belakangnya, ini depannya, terus ini samping-sampingnya begini. Nah isi boxnya ada apa aja sih? Kita buka, kita liatin. Ini ada kotak kecil yang isinya silicone case yang udah agak kuning, dan ini ada kitab-kitab biasa ya, petunjuk segala macam. Terus ini ada SIM ejector. Terus di dalamnya ini, di dalam kotaknya ada headset. Ini ada pembatas ya tempat handphonenya. Ini ada headset, nggak gua pakai karena gua udah ada headset lain, earphone ding bukan headset. Terus ini charger udah gua keluarin. Chargernya ini udah full flash charge 18 watt ya. Ini batoknya gede. Batoknya gede banget, lumayan buat nimpuk kepala pelakor. Terus ini kabelnya udah USB Type-C, alhamdulillah. Jadi gak perlu repot-repot ngecek apakah kabelnya kebalik apa enggak. Kan enaknya USB Type-C itu ya. Oke, kita beresin lagi. Dan ini adalah handphonenya Oppo A52 warna Twilight Black atau warna hitam. Nah, kita masuk ke desainnya dulu deh. Desainnya ini bahannya plastik polikarbonat. Ya, plastik, tapi ala-ala kaca gitu. Jadi kalau dipegang agak-agak licin, tapi ya oke lah gitu. Dan biasanya bahan-bahan macam begini ini biasanya suka menimbulkan bekas sidik jari gitulah. Nah kita lihat sisi per sisi. Di atas ini kosong, nggak ada apa-apa. Di samping kiri ada tombol volume, sama di atasnya ada apa ini namanya, SIM tray yang bisa muat dual SIM dan memory card micro SD ya. Terus di bagian bawah ini ada port apa ini namanya, jack audio 3,5 mili, terus ada mikrofon, lubang mikrofon, terus ada lubang USB Type-C sama speaker di bawah. Terus di samping kanan ini ada tombol power yang dia merangkap juga sebagai fingerprint. Jadi fingerprintnya ini ada di samping, bukan di depan di layar, bukan, atau bukan di belakang. Jadi di samping kayak HP-HP Sony zaman dulu gitu. Jadi kalau yang kangen fingerprint di samping, nah ini dia. Terus di belakang ini ada kamera di atas ini ya, bentuk persegi panjang gitu kayak HP-HP zaman sekarang lah. Kameranya begini, ada 4 kamera, nanti gue jelasin. Dan di depan ini ada layar 6,5 inch. Terus di atas ini ada earpiece dan ada speaker juga. Ya, jadi speakernya 2. Nanti gue ceritain. Speakernya 2 nih, atas, bawah.
gitu. Nah, terus kita masuk ke bagian spesifikasi. Oppo A52 ini dia pakai chipset Snapdragon 665. Ya, harga segini masih pakai 665, mungkin ada yang protes kali ya, kayak kok 665 harganya segini padahal di bawah itu banyak. Iya sih, memang di bawah, harga di bawah itu banyak yang pakai 665, tapi ntar dulu. Ada yang seru di handphone ini. Ya memang chipsetnya cuma 665 dan ya standar lah hitungannya gitu kan. Untuk handphone harga ya mungkin 2 juta ke bawah juga udah ada yang pakai 665 gitu kan. Terus yang istimewa tadi yang gue sebut, speakernya ada 2, atas bawah. Jadi buat kalian yang hobi multimedia, dengerin musik atau nonton video, ini enak banget karena speakernya itu stereonya bukan yang atas itu bukan cuman tweeter doang, jadi bukan cuma treble doang. Jadi suara speaker atas bawah ini cenderung seimbang gitu. Jadi enak lah buat dengerin lagu gitu. Sound stagingnya juga luas. Terus walaupun suaranya nggak ngebas banget gitu, tapi sound stagingnya luas. Jadi ibaratnya hidup lah, suaranya tuh hidup gitu. Nah itu istimewanya. Terus RAM-nya 6 GB, ya oke lah. Memori internalnya 128 GB, udah cukup luas ya. Terus bisa diekspansi juga pakai memory card, micro SD gitu. Terus kamera belakangnya ada 4, 12 plus 8 plus 2 plus 2. Jadi 12 kamera utama, yang 8 megapiksel itu kamera ultra wide, yang 2 megapiksel itu kamera makro dan kamera depth sensor. Terus yang bagian depan ini ada kamera selfie 16 megapiksel. Cuman untuk hasil foto dan video kebetulan gua belum sempat nyobain foto-foto atau rekam video pakai handphone ini. Tapi ya kalian bisa tahu sendiri lah hasil fotonya Oppo kayak gimana ya. Emang dia kan emang bagus di kamera gitu kan. Jadi ya tidak diragukan lah hasil fotonya. Terus baterai. Nah, baterainya ini gede, 5000 mAh. Nah, speaker stereo, baterai gede. Udah enak banget buat dengerin lagu, buat nongkrong, buat ya gitulah pokoknya, buat hiburan. Emang jadi kayaknya emang ini handphone hiburan gitu loh, buat multimedia lah gitu. Terus OS-nya udah pakai Android 10. Udah terbaru ya, udah ColorOS 7.1 juga. Terus mungkin ada yang nanya-nanya yang pakai screen reader gitu, gimana aksesibilitasnya, apakah tombol-tombolnya kebaca semua atau enggak, ngangkat teleponnya gampang atau enggak. Oke, di sini aman. Tampilannya aman. Perangkat dibuka kuncinya pukul 20.34. Nah, itu tadi gue buka pakai fingerprint ya. Cukup cepat kinerja fingerprintnya. Nah, ini kebaca semua, aman. Home screen-nya ini gue nggak pakai launcher tambahan, gue pakai launcher bawaan aja. WhatsApp memiliki 30, Gojek memiliki 1 notifikasi. Ya, pokoknya ini bagian notifikasi juga kebaca. 25% kecerahan aktif data seluler XL Axiata Nah, LTE. gitu. Aman buat ngangkat telepon juga gampang. Menu setting Pengaturan, kebaca. notifikasi dan bilas status. Nah, aman. Tampilannya cenderung Default. mirip-mirip Android stock ya kalau secara pemakaian screen reader gitu. Tampilannya cenderung mirip-mirip Android stock sih. Rasa pemakaiannya gitu, walaupun ini ColorOS. Nah, kalau Oppo zaman dulu kan kalau mau masuk menu aksesibilitas buat nyalain talkback itu harus pakai kode-kode gitu ya. Kalau sekarang udah enggak, untungnya. Jadi udah enak gitu. Jadi untuk segi aksesibilitas ini aksesibel gitu. Terus ngangkat telepon juga gampang. Layar mati. Kebaca buat ngangkat teleponnya gampang lah. Gitu, jadi aksesibel. Terus kurangnya apa dari handphone ini? Selama pemakaian gue beberapa hari ini, kekurangan yang gue temuin, satu, dia nggak punya NFC. Ya emang dia nggak ada NFC-nya gitu kan. Jadi kalau buat yang butuh NFC, ya lupakan handphone ini. Terus yang kedua, buat yang hobi main game, dia nggak punya sensor gyroscope. Jadi buat yang main PUBG gitu,
sensor gyroscope-nya nggak ada di sini. Yang gue baca sih gitu ya, cuman karena gue nggak main game jadi gue nggak ngerti amat, nggak ngerti banget fungsinya gyroscope itu buat apa. Tapi di sini katanya sih nggak ada gitu. Terus apa lagi? Oh, yang ketiga, hasil rekaman audionya. Kalau kita ngerekam audio gitu, itu agak-agak nggak tahu ya, di kuping gue tuh agak-agak mendem rasanya. Nggak se-treble handphone lain, nggak tahu kenapa. Tapi kalau video gue nggak tahu deh, mungkin di video lebih bagus, siapa tahu gitu kan, karena gue belum sempat nyoba juga. Yang pasti gitu, hasil rekaman audionya nggak sejernih itu gitu. Jadi ya kalau buat rekam ini agak kurang sih menurut gue. Itu sih kelemahan dari handphone ini setelah gue coba selama beberapa hari gitu. Jadi kesimpulannya, handphone ini cocok buat siapa? Jadi kalau menurut gue handphone ini cocok buat kalian yang hobi dengerin musik atau nonton video atau ya multimedia gitu. Dan cocok juga buat kalian yang butuh baterai gede, yang males ngecharge. Nah, baterainya kan gede tuh, dan udah gitu ngecharge-nya juga cepet, dia 18 watt kan, udah full flash charge juga. Jadi cocok buat kalian yang butuh baterai gede. Dan gak cocok buat kalau yang butuh NFC, ini nggak cocok karena emang nggak ada NFC-nya gitu. Jadi segitu dulu yang bisa gue ceritain kali ini. Dan ya ingat sekali lagi, ini bukan review. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak gue jelasin ya berarti itu emang gue nggak nyoba gitu. Oke, segitu aja. Like kalau suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.